Oke, nah, supaya gamenya semakin seru ya, semakin menantang, kita akan berikan sedikit bahaya bagi pemainnya. Ya, kita akan bikin musuhnya bisa menembak. Nah, kalau, ada yang sudah bereksperimen sendiri mungkin sudah bisa menebak sedikit konsepnya ya. Berarti ini caranya mirip sama punyanya player ya, kurang lebih ya. Ya, kita lihat aja. Untuk peluru musuh, pakailah prefab yang seperti ini. Kalau nggak salah namanya adalah, sorry kok prefab, sprite ya. Sprite-nya adalah, nah ini dia, shot pulpy. Ya, buatlah serupa dengan shot. Nah, daripada susah-susah, kita duplicate aja prefabnya player bullet, terus diganti jadi enemy bullet, tinggal diganti sprite-nya dan disesuaikan skala maupun kecepatan gerak pelurunya. Ya, simpel aja. Prefab shot ini saya duplicate jadi shot enemy ya. Shortcutnya adalah Ctrl D. Nah, jadi shot 1 di rename aja jadi shot enemy. Lalu sprite renderernya diganti ya. Sprite-nya tentu saja kita tidak mau yang shot ya, tapi kita mau menggunakan shot pulpy. Nah, setelah itu dites dulu di level. Ya, ini ukurannya sepertinya terlalu besar untuk pulpy-nya. Ya, nah kalau ini dirasa terlalu besar, di scale aja misalkan 0,35, 0,35, jadinya sekian ya. Saya sesuaikan dengan ukuran mulutnya ya, kurang lebih. Nah, segini pas. Lalu velocity-nya saya gerakkan dia ke kiri. Maka velocity-nya bukan lagi 20, tapi negatif 20. Ya, berikutnya kapsul collider 2D-nya mungkin bisa disesuaikan dulu. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kapsulnya kecil banget karena ini tadi punyanya shot biasa. Maka saya betulkan dulu collider-nya menjadi kira-kira, ups. Ya, menjadi kira-kira sekian. Ya, kalau sudah bisa dites. Apakah betul dia jalannya ke kiri? Ya, betul ya. Oke, satu hal yang perlu kita ubah juga seharusnya bullet script ya. Is enemy bulletnya sekarang dicentang. Ya, karena ini pelurunya si musuh ya, bukan lagi pelurunya si player. Nah, kalau masih tembus, enggak usah khawatir, setelah ini kita buat perilakunya yang betul ya. Kalau nabrak player, apa yang terjadi? Nah, cuman masalahnya adalah kalau shot enemy-nya ini saya gandakan dan secara tidak sengaja dia nabrak sebuah pulpy, kita cek dulu apakah si pelurunya ini bereaksi dengan pulpy sendiri ya. Seharusnya enggak, karena kita kemarin sudah menghindari enemy fire ya. Oke, saya akan jalankan per frame aja. Ketika enemy bulletnya nabrak dengan enemy sendiri, ya, si pulpy-nya tidak bereaksi ya, health-nya tetap, saya atur max health-nya sekarang 1, ya, sehingga logikanya kalau kena peluru, maka pulpy-nya langsung mati. Tapi bisa terlihat di sini pulpy-nya masih hidup ya, berarti pelurunya tidak bereaksi dengan si pulpy ya. Tapi bayangkan kalau ini is enemy bullet-nya saya matikan, kemudian ini ditabrakkan dengan pulpy, nah, dia mati. Ya, jadi jangan lupa nyalakan property is enemy bullet khusus untuk si shot enemy ya.
Oke, ini bugnya sudah terselesaikan berarti. Ya, buang, kalau sudah jadi prefab, maka shared enemy-nya silakan di-delete. Kemudian tentu saja pasangkan script weapon-nya ke Pulpy. Ya, jadi memang ini agak mirip dengan si player. Saya akan lakukan di prefab-nya. Kemudian pasang script script-nya weapon dipasang. Ya, lalu bullet prefab tentu saja pakai shot-nya enemy. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini dijalankan tentu saja mereka belum bisa nembak, ya. Kenapa? Ya, karena di enemy saya tidak ada script yang mengatur perilakunya si Pulpy-nya untuk bisa nembak, ya. Saya cuma punya perilaku move, kemudian perilaku weapon-nya sendiri, dan perilaku health. Maka di sini saya akan tambahkan sebuah script buat si Pulpy-nya sendiri, ya, enemy. Ya, isinya kita lihat sekilas agak mirip dengan player sebetulnya. Jadi dia punya field private weapon-weapon, kemudian di methodnya awake dan bukannya start, ya kita ambil komponen weaponnya. Kenapa di awake? Karena nanti si Pulpy ini pada kesempatan berikutnya kita akan buat dia hanya aktif kalau dia sudah masuk ke layarnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di scene saya itu sekarang ada 3 buah Pulpy, ya, tapi 2 itu keluar dari layar. Ya, hanya saja kalau dijalankan sekarang, ya semuanya langsung bergerak. Ya, seharusnya nanti kita akan buat begitu Pulpy-nya itu masuk ke layar, baru dia akan bergerak. Ya, sisanya akan diam di tempat gitu aja. Ya, tapi itu kita lakukan nanti. Ya, untuk sekarang kita fokus ke kemampuan menembaknya si Pulpy-nya dulu. Ya. Nah, oleh karena itu di sini saya pakai metodenya awake aja dan bukannya start. Kemudian di method update kurang lebih sama kayak si player, ya, yang sebelum kita tambahin input.getButton, ya. Maka kita akan lakukan penembakannya di sana, weapon attack-nya tapi sekarang true. Ya, dan kita butuh posisi ya, kalau nggak salah di weapon. Nah, kemarin ada vektor 2 position. Nah, kita harus berikan juga posisi munculnya si peluru dari mana. Nah, kalau diperhatikan, teman-teman bisa ngasihkan child kayak punya player kemarin sih ya, tapi saya akan coba tidak memberi child apapun pada Pulpy-nya. Nanti kita lihat pelurunya itu keluar dari mana. Ya, kalau ternyata kita butuh child sama seperti player, maka baru kita modifikasi nanti ya. Oke, jadi saya akan bikin script baru enemy. Ya, biar nggak lupa saya pasang ke Pulpy langsung aja. Pakai add komponen deh kali ini. Scripts, lalu ada enemy di situ. Baru script enemy-nya saya edit. Ya, kemudian saya perlu sebuah field untuk referensi ke weapon-nya. Saya tidak pakai start, tapi pakai awake. Kemudian komponennya diambil di sini. Ya, di update. Boleh dilakukan pengecekan dulu. Kalau weapon-nya tidak sama dengan 0, baru dia langsung aja attack dalam kurung. True, karena ini adalah enemy. Dan posisinya kita langsung kasih transform.position. Ya, artinya dia akan muncul di
posisi yang sama dengan si pulpinya. Nah, kita akan lihat hasilnya. Oke, munculnya kira-kira di tengah-tengah situ. Nah, tapi kenapa pelurunya jalannya ke kanan, ya, dan bukannya ke kiri? Oke, kita cek dulu prefab shot enemy-nya terlebih dahulu, ya. Oh, velocity saya kok tetap positif 20 ya, harusnya negatif 20. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya. Kalau misalkan dirasa shoot rate-nya terlalu tinggi, maka dikurangin aja. Ya, shoot rate-nya dinaikkan berarti. Jadinya seperti ini. Ya. Oke, kalau ini dirasa terlalu besar, dikecilkan lagi. Oh, perubahan saya hilang semua tadi ya. 0,35, 0,35. Ya, harusnya sekian cukup. Ya, lalu kalau dirasa bahwa posisinya kurang pas, maka silakan aja teman-teman tambahkan child seperti ini ya, childnya weapon. Kemudian di posisinya sini tinggal diganti aja mirip dengan punyanya player. Nah, kayak gini, transform.getChild0.position langsung. Ya, tapi katakanlah saya sudah puas dengan posisinya. Ya, maka saya biarkan aja di situ. Ya, jadi enemy-nya sudah bisa nembak sekarang. Sebagai latihan, coba dimodifikasi script enemy-nya ya supaya pelurunya jumlahnya bisa lebih dari satu. Ya, misalkan seperti ini ya. Dia nembaknya secara diagonal ya dan ada 2 peluru sekaligus. Ya, coba dipikirkan dulu ya gimana caranya. Nanti kalau sudah bisa dicocokkan dengan cara saya melakukan ya, tapi untuk sekarang ini akan saya pisah ke video sendiri ya. Linknya bisa dilihat nanti di komen atau di ujung kanan atas ya. Nah, kita lanjut aja. Untuk game over, alias pemainnya bisa tertembak, ini sebetulnya mudah sekali. Ya, kita tinggal tambahkan script health ke pemain. Ya, kalau kemarin si pemain belum punya health, tinggal tambahkan aja health system. Ya, max health-nya silakan diisi agak besar sedikit, misalkan 10 atau 5 atau 3 misalnya ya, 3 aja deh. Lalu is enemy-nya tentu saja dimatikan. Nah, sekarang kalau pemainnya tertembak 3 kali, maka perhatikan di sini ya, dan di hierarki pemain saya sekarang hilang, karena dia sudah punya health. Ya, jadi gampang sekali untuk membuat game over. Nanti teman-teman tinggal ngecek aja juga kalau playernya sudah tidak ada, ya, maka berarti kita bisa munculkan pesan game over. Ya, seperti itu. Jadi secara gameplay kurang lebih game kita sudah selesai. Ya, ada latihan tersendiri juga yang bisa teman-teman lakukan selain ini. Ya, misalkan buatkan konsekuensi dari tabrakan pemain sama musuh. Ya, misalnya mengurangi health lebih besar dari peluru, misalkan 2. Ya, untuk melakukan hal ini bisa pakai event on collision enter 2D pada scriptnya player. Lalu bisa nambahkan beberapa musuh lagi, tapi dibuat supaya musuhnya itu tidak menembak secara bersamaan. Jadi ada jeda masing-masing ya untuk durasi penembakannya. Ya, jadi secara umum di weapon sini
Ya, kalau tadi cooldown-nya selalu disamakan dengan 0, sekarang ini harus diacak, tapi hanya untuk enemy saja. Untuk player, jangan. Ya. Lalu bisa juga dibuat variasi kecepatan musuh. Untuk sekarang kecepatannya sama semua. Ya, bisa divariasi, mungkin ada yang cepat, ada yang pelan. Lalu, bisa juga tambahkan item drop, misalnya untuk power up. Power up-nya bisa dimodifikasi sendiri, misalkan invisibility, lalu menambah atau mengurangi shoot rate, ya ini dikurangi, jadi misalkan 0,1, sehingga pemain bisa menembak lebih cepat. Ya. Mega Bomb, kalau dapat, maka semua musuh dulu ya saat ini, karena kita belum bisa mendeteksi semua musuh yang ada pada layar ya, itu akan hilang. Dan seterusnya ya, jadi pengembangannya cukup banyak yang bisa teman-teman lakukan setelah ini. Ya. Terus bisa mempertimbangkan cara mengatur pelurunya untuk membuat shoot 'em up atau danmaku ya. Kalau teman-teman lihat di YouTube ya, game Bullet Hell itu biasanya pola pelurunya itu secara estetik indah untuk dilihat. Nah, itu gimana caranya kira-kira bisa diatur seperti itu. Ya, ini silakan dikerjakan secara bebas ya. Nanti saya akan sediakan tempat di Classroom supaya teman-teman bisa menunjukkan kreasi dari game ini ya, diubah menjadi seperti apa ya. Nah, secara umum materi kita sudah selesai ya, tapi setelah ini saya akan bahas input sistem yang baru. Ya, ini baru diperkenalkan oleh Unity tahun 2019 di Unity 2019. Ya, kita akan lihat apa perbedaannya dengan input yang sudah kita lakukan barusan ya, yaitu dengan menggunakan input.getButton atau input.getKey ya. Kenapa kok Unity memutuskan input sistem ini harus diperbarui ya. Nah, itu silakan simak di video yang selanjutnya ya. Kurang lebih untuk materi kita sudah selesai ya. Kalau mau melanjutkan untuk input sistem yang baru, mempelajari hal yang baru, maka silakan lanjutkan videonya.